Selamat datang di channel Suleon. Tempat di mana legenda Nusantara hidup kembali dalam cerita yang mendalam dan penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh luar biasa dari pewayangan Jawa dan Ramayana. Anoman, sebuah perjalanan epik yang dimulai dari lahirnya hingga transformasi akhir yang mengubah hidupnya. Bagaimana ia terjerat dalam takdir yang melibatkan cinta, keluarga, dan kekuatan dewata. Mari kita ikuti perjalanan Anoman yang penuh misteri dan makna mendalam. Di tengah sunyinya hutan Grastina, Dewi Anjani, Putri Sulung Resi Gotama, dan Dewi Windradi merenung di dalam gua Kersana. Hatinya diselimuti kepedihan akibat kutukan yang mengubahnya menjadi seekor kera putih. Ia yang dulunya bidadari yang cantik jelita, kini hidup dalam wujud yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kutukan ini muncul akibat perebutan pusaka dengan kedua adiknya, Subali dan Sugriwa, yang juga berubah menjadi kera. Namun, ada secerca harapan bagi Anjani. Kutukan ini bisa patah jika ia melahirkan putra titisan Batara Guru. Maka dengan tekad kuat, Anjani bertapa di gua itu, berharap dewa berkenan mengasihaninya. Mendengar doa-doa yang penuh pengharapan, Batara Indra pun datang membawa makanan sakti yang mengandung saripati Batara Guru. Makanan itu diantarkan oleh Dewa Bayu, sang penguasa angin. Ketika Anjani memakannya, kekuatan ilahi menyatu dalam tubuhnya, membuatnya mengandung seorang putra yang kelak dikenal sebagai Anoman. Anoman lahir dengan kekuatan luar biasa. Sejak kelahirannya, ia sudah menunjukkan keistimewaannya. Dalam kegembiraan yang naif, bayi Anoman melompat ke langit dan mengira matahari adalah buah yang dapat dimakan. Dengan polosnya, ia mencoba menelan matahari, menyebabkan Dewa Surya marah dan meninju Anoman hingga jatuh ke bumi. Meskipun begitu, karena keberaniannya, Dewa Surya memberinya anugerah kebal terhadap api. Sementara Dewa Brahma dan Dewa Indra menjadikannya abadi. Hidupnya hanya akan berakhir jika ia sendiri yang menghendakinya. Anoman tumbuh menjadi sosok yang sakti mandraguna, mampu terbang dan memiliki pengetahuan luas. Setelah mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Dewa Bayu, dan menyerap ajaran-ajaran kebijaksanaan, Anoman kembali ke dunia dan mengabdi pada pamannya, Sugriwa, yang saat itu adalah Raja Kera di Gua Kiskenda. Sugriwa yang baru saja dikalahkan oleh kakaknya, Subali, menerima Anoman dengan penuh harap, memandangnya sebagai prajurit yang akan mengembalikan kejayaannya. Pada saat itulah Anoman bertemu dengan Rama dan Laksmana, dua pangeran dari Ayodhya yang sedang dalam pengasingan. Rama yang karismatik bersama Laksmana yang setia mencari istri Rama, Dewi Sinta, yang diculik oleh Rahwana, Raja Alengka yang jahat. Dalam momen pertama bertemu, Anoman langsung merasakan ketenangan dan kepercayaan diri Rama, membuatnya yakin bahwa nasibnya terikat dengan mereka. Sugriwa dan Rama kemudian menjalin aliansi untuk mengalahkan Subali dan membebaskan Dewi Sinta. Anoman dengan setia dan semangat berperan besar dalam menyusun strategi dan mengumpulkan pasukan kera untuk melawan musuh mereka. Setelah berhasil mengalahkan Suhali dan mengamankan takhta Sugriwa, Rama meminta Anoman menjalankan misi yang sangat penting, mencari keberadaan Dewi Sinta di Alengka dan memberikan cincin bertuah milik Rama sebagai tanda cinta dan harapan. Anoman menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Namun, di tengah
perjalanannya, Anoman dihadang oleh Anggada, sepupunya yang iri karena tidak dipilih untuk menjalankan misi tersebut. Pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi. Namun akhirnya diselesaikan oleh Sugriwa yang menyuruh Anoman melanjutkan misinya. Saat berada di tengah hutan yang lebat, Anoman bertemu dengan Sayempraba, salah satu selir Rahwana yang cerdik dan licik. Ia berhasil membujuk Anoman untuk singgah dan menjebaknya dengan buah beracun yang membuat Anoman kehilangan penglihatannya. Dalam keadaan buta, Anoman hampir menyerah pada misinya. Namun, dalam keputusasaan, ia bertemu dengan Semar Dewa Ismaya yang turun ke bumi, yang membantunya sembuh dengan membawa Anoman ke burung Garuda raksasa bernama Sampati. Dengan penglihatannya yang pulih dan semangat yang diperbarui, Anoman melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai kerajaan Alengka setelah melompati samudra selatan dengan kekuatan luar biasa. Sesampainya di Alengka, Anoman menyusup ke istana Rahwana untuk menemukan Dewi Sinta dengan cermat. Ia mengamati situasi, menyelidiki kekuatan musuh, hingga akhirnya berhasil menemukan Dewi Sinta yang sedang merana di dalam Taman Asoka. Anoman menyerahkan cincin Rama kepada Sinta, menghiburnya dengan kata-kata penghiburan dan janji akan kedatangan Rama. Setelah memastikan keselamatan Sinta, Anoman kemudian memutuskan untuk menguji kekuatan Alengka. Ia membuat kekacauan di istana, menghancurkan tentara Rahwana, dan akhirnya tertangkap. Rahwana yang marah besar memerintahkan agar ekor Anoman dibakar. Namun karena doa Dewi Sinta kepada Dewa Agni, api yang membakar ekor Anoman berubah menjadi sejuk. Anoman pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membakar kota Alengka, membuatnya menjadi lautan api sebelum kembali ke hadapan Rama untuk melaporkan misinya. Dengan kabar yang dibawa oleh Anoman, Rama segera mengumpulkan pasukan Wanara untuk menggempur Alengka. Namun, sebelum pertempuran dimulai, Rama mengirim Anggada sebagai utusan damai kepada Rahwana. Sayangnya, Rahwana menolak tawaran damai tersebut, sehingga perang besar pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran yang dahsyat, Anoman menunjukkan keberanian dan kesaktiannya yang luar biasa. Ia membasmi banyak prajurit Alengka dan menjadi tulang punggung pasukan Rama. Namun, ketika Rama dan Laksmana terjerat oleh senjata Nagapasa yang beracun, Anoman terpaksa pergi ke Himalaya untuk mencari tanaman obat yang bisa menyembuhkan mereka. Dengan kekuatan yang tiada tara, ia memotong gunung dan membawanya kembali ke medan perang, menyelamatkan Rama dan pasukannya. Pertempuran terakhir antara Rama dan Rahwana pun menjadi klimaks dari cerita ini. Rahwana dengan aji pancasunya yang membuatnya hidup abadi tampaknya tak terkalahkan. Namun, dengan bimbingan Wibisana, Anoman menggunakan kekuatannya untuk menimpakan gunung Ungrungan di atas tubuh Rahwana, mengakhiri riwayatnya. Setelah kemenangan di Alengka, Anoman masih melanjutkan hidupnya yang abadi. Ia kembali bertapa di Gunung Kendalisada. Namun takdirnya belum selesai. Pada zaman Mahabharata, ia bertemu dengan Bima, putra Dewa Bayu, yang juga merupakan adik angkatnya. Anoman kemudian mengabdi kepada Krishna, inkarnasi dari Rama dalam perang besar Bharatayuddha. Dalam pertemuan ini, Anoman berperan penting dalam menaklukkan Rawana yang berusaha bangkit kembali untuk mengacaukan dunia. Dengan bantuan Bima dan Krishna, Anoman akhirnya berhasil mengurung roh Rahwana di Gunung Kendalisada dan kembali bertapa di sana. Setelah sekian lama hidup dan menyaksikan berbagai perubahan zaman, Anoman mulai merasa lelah dengan kehidupan abadinya. Dalam kesunyian pertapaannya, Anoman mulai merindukan kedamaian yang hakiki. Narada, sang utusan para dewa,
datang mengabulkan permohonan Anoman untuk moksa, namun dengan syarat. Anoman harus menyelesaikan satu tugas terakhir, merukunkan keturunan keenam Arjuna yang sedang terlibat perang saudara. Anoman pun menyamar sebagai Resi Mayangkara, menyatukan kedua keluarga yang berseteru dan mengakhiri pertikaian mereka dalam perang terakhir melawan Yaksadewa. Anoman bertarung dengan gagah berani hingga akhirnya moksa bersama raganya di pertapaan Kendalisada, meninggalkan dunia dengan penuh kehormatan dan kedamaian. Kisah Anoman bukan hanya tentang kekuatan dan kesaktiannya, tetapi juga tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Sebagai makhluk abadi, Anoman telah melihat banyak zaman berlalu, namun ia tetap teguh pada prinsipnya sebagai pelindung dan penjaga keadilan dalam setiap langkahnya. Anoman menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga tentang ketulusan hati dan kesetiaan pada tugas yang diemban. Demikianlah kisah lengkap tentang Anoman, seorang tokoh besar dalam Mahabharata yang kehidupannya penuh dengan pelajaran dan inspirasi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anoman telah meninggalkan kita dengan warisan kebijaksanaan yang akan selalu relevan dari masa lalu hingga masa depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.